lanjut lagi tuh makan baru-baru ini kita itu merayakan gitu kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ya. Ya, ke-78 gitu. Tadi menarik juga kan Mbah bilang ngapain kita itu membangga-banggakan bahasa orang luar gitu ketika kita tapi tidak mengerti. Ya udah pakai bahasa sendiri. Nah, ini yang menariknya tuh Mbah. Kan kebanyakan menurut saya pribadi yang ditengkarkan, yang menjadi perdebatan di suatu agama itu ya tentang seperti berbedanya kayak kitab ini menolak karena ada kitab ini ya saling bertengkar kitab lah katakanlah. Nah, mungkin dari situ apakah maknanya ketika bahasa orang lain itu ya sulit dicerna gitu karena ini, atau bagaimana gitu menurut Mbah sendiri, apakah pantas untuk mempertengkarkan penemuan manusia itu sendiri gitu? Ya, masalahnya kan begini ya, orang yang melakukan agama, termasuk yang mayoritas di Nusantara ini adalah agama Islam. Dia lupa bahwa agama Islam itu agama penyempurna. Penyempurna artinya melengkapi dari berbagai agama. Dan namanya penyempurna, apakah bisa sempurna? Kan dengan berjalannya waktu ini masih mencari penyempurnaan terus untuk supaya sempurna. Dan mana pertanyaannya gini, agama yang ada di Nusantara ini ada agama 4 yang diakui oleh negara. Agama mana yang belum sempurna? Jawabannya ya agama Islam. Karena gimana? Tiap tahun ternyata muncullah kitab-kitab baru. Menerangkan tentang ini, menerangkan tentang ini. Kalau memang ke kitabnya yang sempurna, mestinya dari awal kitab yang satu ya satu aja. Kenapa kok tiap tahun ada penyempurnaan? Berarti agama itu kurang sempurna. Gitu loh. Nah, kalau orang Jawa, apa ono tiap surah ini membicarakan ilmu itu surah nanti timbul kitab lain. Caranya beda lagi. Apakah seperti itu? Kan enggak. Nah, lagian kalau saya begini tuh Sal. Sebenarnya agama yang kita anut, yang agama dari luar itu sebenarnya kan bahasa kita sendiri, agama kita sendiri yang cuman dirubah bahasa. Contohnya diakui gak diakui, di saat kita melaksanakan ritual, ibadah ritual, kan baru-baru saja ngomongkan sholat. Walaupun sudah mengatakan sholat, tapi kan masih banyak orang yang ngomong sembahyang. Ya, sembahyang. Lah, sembahyang itu apakah bahasa agama? Kan enggak. Yang bahasa agama itu kan sholat. Tapi di saat kita melakukan sholat juga kita ngomong sembahyang. Kan gitu. Nah, di saat sembahyang ritual, apa yang dilakukan? Ya sama, takbir, ruku, sujud, dan tahiyat. Lah, kita sebelum ada itu, kita sudah tulajak, tungkul, tundem, dan tuding. Kan cuman beda bahasa saja. Sebenarnya. Nah, dengan beda bahasa inilah kita itu kadang-kadang bingung. Sehingga kalau nggak pakai bahasa yang baru, seolah-olah kita itu nggak sah sholatnya, nggak abdol, nggak diterima. Nah, apakah Tuhannya itu beda-beda? Permasalahannya gitu. Nah, itu. Agama yang ini, agama yang itu, kepercayaan yang ini, kepercayaan itu. Apakah Tuhan itu macamnya banyak? Gitu? Apakah agama sendiri bukan mengakui bahwa Tuhan itu satu? Yang namanya Ahad itu. Nah, satu ini ya untuk seluruh dunia, ya seluruh agama. Cuman cara menyebutnya saja yang beda-beda. Tapi orang yang tidak pernah menamai Tuhan atau Gusti hanya orang Jawa. Karena saking apa? Saking merahasiakannya Tuhan itu. Saking apa ya? Saking cara hormat kita. Punya ada banget katakan. Nah, punya tata krama banget orang Jawa itu. Gitu. Nah, makanya. Nah, kalau Tuhannya orang lain kan dinamai semua. Gitu loh. Katanya kalau kenapa harus dinamai? Memang kitabnya seperti ajarannya seperti itu. Padahal di dalam bahasa itu, di dalam ajaran itu juga banyak menerangkan
bahwa Tuhan itu nggak bisa dibayangkan seperti apa. Ya. Kalau dibayangkan saja nggak bisa, kenapa harus dinamai? Gitu. Nah kadang itu makanya yang menjadi keresahan gitu. Saya mungkin sedikit merunutkan apa yang telah Mbah sampaikan dan apa yang saya temui gitu kan, yang bisa temui ketika apapun itu yang menjadi keresahan, yang menjadi perdebatan itu ya penemuan manusia itu sendiri. Maksudnya ketika ada kitab kan itu penemuan si orang tersebut yang menjelaskan bahwa ini yang paling baik, ini yang paling baik. Dan ternyata pola keilmuan Jawa tersebut Mbah selalu menerangkan jangan sekali-kali kamu berpolitik dengan otakmu sendiri. Ya mungkin apa bisa dikatakan penemuan si orang tersebut gitu, kayak imam siapa gitu yang menciptakan itu, dan yang lain kan itu politik ya, pikirannya politik pikiran otaknya dan politik untuk mendapatkan sesuap nasi gampangnya gitu enak. Nah, Mbak, apakah emang dari dulu itu ilmu Jawa itu sudah mengetahui pentingnya tidak berpolitik dengan otak sendiri? Apa penemuan politik dengan otak sendiri itu karena ada keresahan ini gitu? Makanya sampai tadi kan sudah dibahas di depan bahwa kita baru saja masuk di bulan hari ulang tahun kemerdekaan. Kalau nggak orang-orang berpolitik, ya di saat kita yang katanya tasakuran, di saat kita itu mengenang jasa-jasa para pahlawan, apakah setiap ada ritual tirakatan atau tasakuran itu, apa yang kita bicarakan Pangeran Diponegoro? Apakah yang kita bicarakan tentang Pangeran Imam Bonjol? Apakah yang kita bicarakan pernah Prabu Burwijaya? Pernahkah yang kita bicarakan itu tentang ya raja-raja terdahulu yang mendirikan Nusantara ini? Apakah itu yang kita kenang dengan kemerdekaan ini? Enggak. Kan selalu yang kita adopsi dengan bahasa-bahasa dari luar, seolah-olah tanpa orang ini dan syafaatnya orang ini Indonesia nggak merdeka. Kan itu. Nah, pahlawan-pahlawan kita yang tidak pernah disebut namanya yang menjadi tumbal Nusantara ini, apakah pernah tersentuh sama sekali? Terus lalu orang yang perang di sini itu apakah pakai bahasa itu? Kok kita mengirimi doa pakai bahasa itu? Apa kira-kira ya nyambung? Nah ini kalau nggak otak kita berpolitik dengan hati kita sendiri kan nggak mungkin. Kan gitu. Tiba-tiba mengadakan perkumpulan di lapangan dan lain sebagainya. Kita kenang jasa-jasa para pahlawan kita masa lalu, Alfa, TK, coba bayangkan. Bukannya saya nggak suka, cuma mbok kolo-kolo dengan rasa, ya, dengan bahasa kita sendiri. Monggo kita dongakake para leluhur, ingkang sampun nyampurnakaken lan merdekaaken negara lan bangsa kita niki, supados dipun tampi dhateng ngarsane Gusti lan amal saenipun mangke saged dipun terusaken anak putu saged dipun raosaken muji syukur rahayu. Dengan cara seperti itu mungkin orang yang telah meninggalkan kita, orang yang berjuang untuk memerdekakan negara kita mungkin nyambung. Tapi kalau pakai bahasa-bahasa itu, karena yang dikirim itu roh. Nah roh itu sesuai dengan perjalanan waktu kita hidup itu saat ini. Seperti gini loh Sal, kita datang membawa nasi soto katakan, atau kita membawa rawon. Terus misal pakai bahasa asing, saya nggak paham tentang bahasa asing. Mau tak makan ya kalau saya yang diberi. Kalau nggak saya makan kok ditaruh di depan saya. Akhirnya kan bingung. Nggak dimakan kita ingin, kita lapar, kita makan ya kalau kita yang disuruh makan. Akhirnya kan ini mubadir, basi. Maka bagaimana caranya? Ya rasa kita olah sendiri. Karena leluhur kita itu pakai bahasa ini, ya kita mengirim doa dengan bahasa ini.
Begitu. Nah masalahnya kan gini, sudah yang dikirimi nggak paham bahasa itu, yang mengirimi pun nggak paham bahasa itu. Nah ini podo wae jenenge. Jadi tumbuh leh karek buah, itu loh. Makanya penting, rasa itu penting. Kalau kita mengatakan baik, dalam arti kita tak paham. Kalau kita nggak paham baiknya di mana, coba sampai kita itu kehilangan jati diri. Karena kita selalu menganut dengan bahasa-bahasa asing. Tapi kalau kita pakai bahasa sendiri, ini dicap orang nggak beragama, dicap orang yang sudah bertuhan lain, kafir dan lain-lain. Makanya kan sulit, susah banget. Makanya walaupun sedikit orang yang baru belajar dengan Kapitayan Jawa, mari kita selalu kuatkan. Ya, nggak usah takut dan nggak usah kita. Kalau orang yang mengatakan kafir itu orang kok, Tuhan yang penting nggak pernah mengatakan kafir. Beres. Kita musyrik, ya biarin dia yang ngomong, orang yang ngomong. Kita musyrik, dia nggak bisa menentukan kita masuk neraka. Kita dibilang soleh, dia tidak bisa menentukan kita masuk surga. Ya. Daripada sama-sama nggak bisa mempertanggungjawabkan dan menjamin itu, ngapain kita hiraukan omongan orang? Karena kita punya keyakinan ini, ya kita teguhkan sendiri. Untuk apa kita malu, takut kalau dibilang kita itu nggak bertuhan? Apakah rasa kita itu sama dengan rasa mereka? Ya, sedangkan gitu kan Pak, jika dibaca lagi bahwa negara yang merdeka, negara yang maju itu ya pertama dia itu yang melestarikan budayanya gitu kan, sedangkan dasar dari budaya tersebut itu yaitu bahasa gitu kan Pak. Nah dari bahasa itulah jati diri. Dari bahasa itulah identitas sebenarnya. Nah orang kalau sudah dari suku atau negara itu sudah meninggalkan bahasanya, berarti kan kehilangan jati diri dan identitasnya. Kan gitu. Makanya kalau sudah kehilangan jati diri dan identitasnya, orang itu kan sudah abal-abal toh. Dibilang Nusantara, gayanya sudah nggak orang Nusantara. Tapi di saat mencari makan jadi Nusantara ini. Kan wangel gitu. Kan susah. Nah kita yang asli Nusantara kita dikafir-kafirkan, kita dimusyrik-musyrikan. Makanya kan tinggal balik, berarti mereka lah yang musyrik, mereka lah yang kafir. Karena kafir itu kan seolah-olah orang yang tidak bertuhan. Lah orang mengingkari nikmat itu kafir kok. Iya. Kan jelas. Nah, di sana kalau bahasa kafir itu dipakai, di sana apakah ada nasi goreng? Kan nggak ada. Nah kenapa kalau makan nasi goreng di sini kok ngucapnya alhamdulillah? Coba, kok nggak pernah memikirkan bahwa wah ini padi dari Nusantara. Terus dimasak menjadi nasi, setelah nasi digoreng dikasih bumbu. Kok nggak begitu? Kok selalu yang dibawa, selalu yang dipakai itu selalu bahasa-bahasa itu terus. Kalau kita membicarakan tentang Ibu Pertiwi juga alergi, diharamkan katanya. Apalagi dia mengakui bahwa alam semesta ini ciptaannya Tuhan. Nah, apakah kita itu salah mengagungkan alam ini? Mengagungkan alam artinya juga mengagungkan pencipta. Kan sama saja. Nah, kita menyebut ciptaannya kita ya dibilang kafir. Kan kemarin juga heboh tentang sebutan Ibu Pertiwi. Seolah-olah kita itu nggak bertuhan. Itu kita mengagungkan bumi, ibu dinamai Ibu Pertiwi. Nah dia yang ngomong Tuhan, ditanya Tuhan itu siapa yo? Paling yo nama lagi yang disampaikan. Ya cuma nama terus yang disuguhkan. Tapi siapa zat dari asma itu? Dari nama itu siapa? Terus nanti bingung saya mencari kitab ini yang menerangkan begini begitu. Alah kesuwen. Jawa nggak perlu begitu mencari Tuhan. Selagi kita bernapas ya itu Tuhan. Wes cukup. Nah dengan napas ini menggerakkan organ tubuh kita semua. Organ tubuh kita fungsikan dengan sesuai dengan porsinya mendapatkan rezeki. Berarti yang memberi rezeki itu Tuhan.
Kan gitu. Ya runutannya itu masih terlestarikan gitu kan. Makanya orang Jawa itu apa saja itu Tuhan yang diingat, nggak ada yang lain. Cuma kan semuanya itu syukur Gusti. Ya. Syukur kunjuk mring Gusti ingkang Maha Agung. Nggak usah kita sebut namanya. Yang Maha Agung artinya darah kita masih mengalir. Dan itu. Ingkang Maha Suci dengan pemikiran kita yang jernih untuk mendapatkan sesuatu yang menuju ke rezeki, itu namanya yang Maha Suci. Ingkang Maha Wikan yang menyerupai jasad kita, yang kita laki dibilang tampan, yang kita perempuan dibilang cantik ya. Kan begitu cara pemahamannya. Enggak terus Tuhan itu satu nama, karena satu nama masih bingung dinamai lagi 99. Nah ini yang Tuhan yang asli itu loh yang mana? Gitu loh. Nah ini Pak, kemarin kan lihat apalagi berita sekarang bahwa ibu kota Indonesia itu bakal berpindah tempat lokasi gitu kan. Dan namanya juga berbeda ketika ibu kota Indonesia di Jakarta, tapi sekarang kan namanya jadi IKN. Ibu Kota Nusantara. Nah, apakah ini poin-poin penting ketika kita itu menyebut lagi Nusantara gitu kan, Pak? Dengan adanya rencana baru bahwa pemerintahan Indonesia itu mau memindahkan ibu kota, namun dengan namanya Nusantara, ibu kota Nusantara, tidak lagi ibu kota Indonesia lagi. Gitu. Apakah ini suatu hal yang positif untuk kita sebagai bumi putra, untuk kita sebagai pribumi asli Nusantara itu bagaimana gitu, Mbah? Menurut Mbah sendiri? Menurut saya begini, apakah kita di saat dilahirkan dengan telanjang, bukannya kita sendiri yang menghendaki berpakaian atau berbaju, kan orang tua kita memberi baju. Setelah kita sudah pakai baju, apakah kita yang minta makan? Kan orang tua kita yang memberi makan. Maksudnya itu semuanya untuk apa? Untuk berkelangsungan hidup si bayi itu tadi. Setelah kita dewasa, di saat kita kedinginan akhirnya mencari baju sendiri. Di saat kita lapar mencari makan sendiri. Di saat kita jalan jauh dengan memakai kaki kita capek, akhirnya belajarlah untuk naik sepeda. Nah, apakah itu semuanya salah? Enggak. Nah, apakah kita bernegara itu maunya ya selalu duduk di tempat atau jalan di tempat? Nah, lupakah bahwa Nusantara itu sudah berganti ibu kota yang bolak-balik, mulai dari Mojopahit menjadi Ngayuk, Jogarta, Hadiningrat, ya menjadi lagi Batavia. Setelah itu barulah Jakarta. Lah kalau sekarang mau pindah di Kalimantan aja kok umek, kok rame. Kalau ngomong kita itu bangsa yang besar, kita bangsa yang maju. Nah, caranya untuk memajukan negara ini ya berpindah ya nggak apa-apa lah, selagi kita mampu. Nah, lagian kalau ibu kota Nusantara di Kalimantan, terus kita kira-kira kaliren itu, apakah kita kira-kira nggak makan? Tapi maksudnya gini, Mbah, poinnya itu ketika pemerintah kita itu memberikan nama si ibu kotanya itu menggunakan kata Nusantara. Apakah ini udah poin-poin penting atau tanda-tanda bahwa ini loh tanda-tandanya kita itu udah masyarakat Indonesia Nusantara itu udah mulai mengenal jati dirinya gitu. Ya dari awal dari Mojopahit itu untuk merubah kebangkitan itu. Gitu loh. Makanya dari Mojopahit, karena Mojopahit dulunya kemajuannya cuma melingkupi kerajaan saja, dipindahlah di Ngayuk, Jogarta, Hadiningrat. Nah, di sana ada sedikit kemajuan sehingga sampai dulunya kan juga nggak penjajah toh. Dulunya kan mengatasnamakan investor, pedagang kan. Tapi nggak taunya di sini jajah. Ya karena penjajahan itu untuk merubah tatanan itu pindahlah di Batavia. Karena di sana sudah mulai
negara ini sudah akan menjadi republik. Nah, republik artinya kan berdiri di kaki sendiri. Nah, di situ masih penjajah itu masih bisa menguasai sampai negara waktu itu, negara Hindia Belanda. Akhirnya pindah di negara di Jakarta, itulah baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kan salah satu untuk pembaruan dan untuk meningkatkan kemajuan negara ini, untuk bangkit. Ya kalau dibilang ini kok kenapa harus pakai apa? IKN, ya ibu kota Nusantara. Ya mau diganti nama apa saja ya sah-sah saja. Yang penting kan ini negara. Karena seburuk-buruk negara itu kalau sudah gak ada pemimpinnya. Nah ini karena yang menghendaki itu pemimpin, ya sudah kita ikuti saja. Kita mau nolak. Nah kita itu siapa? Walaupun kita itu juga negara. Tapi kalau negara mempunyai kepala ya kita ikuti saja. Apa kata mau kepala negara selagi tujuannya itu untuk memajukan negara ini, dan memakmurkan. Ya, kecuali kalau itu hanya di nantinya. Contohnya gini, ini adalah gagasan atau ide dari Pak Jokowi. Apakah setelah IKN ini jadi kira-kira Pak Jokowi yang menempati? Enggak. Ya. Kan termasuk orang-orang yang akan meneruskan untuk membangun Nusantara ini. Kan begitu. Jangan-jangan orang yang ngecam saat ini nanti anaknya ada salah satunya yang menempati di situ. Nah, mestinya itu dipikir. Nah, inilah otak-otak kerdil yang selama ini didogma oleh ajaran-ajaran luar sebenarnya. Seandainya dia nggak mengikuti paham luar, nggak mungkin. Makanya mestinya selagi ini adalah tujuan baik, kita bangsa Nusantara, supaya Nusantara dilihat dari luar itu nggak bangsa yang selalu kontra. Mestinya kita dukung, kita kawal. Kalau ada salah kita ingatkan. Mestinya begitu. Kalau ini sudah benar ya sudah, wong ini negara kita. Mari kita majukan bersama. Tidak harus melihat ini agama apa, ini bangsa dari mana. Selagi sudah mau hidup di sini dan diakui menjadi WNI, ya sudah kita berjuang bersama, bangkit bersama untuk memajukan bangsa dan negara ini. Saya yang menjadi keresahan itu kan, tapi ya saya pribadi ini, menurut saya pribadi gitu kan, Mbak. Ketika suatu nama ibu kota itu sudah mengambil lagi kata Nusantara gitu, menerapkan kata Nusantara. Kan dulu, mungkin dari dulu sempat ramai juga bahwa negara Indonesia itu diharapkan menjadi negara khilafah seperti itu kan. Itu ya menurut saya bukan hal toleransinya kayak seperti apa gitu, umpama gitu kan. Tapi dengan sekarang ada perencanaan dipindahkannya ibu kota dan dinamainnya gitu dengan slogan, ya dengan nama lah katakanlah, ibu kota Nusantara gitu kan. Itu suatu memperkuat bahwa ya kita itu tetap Nusantara gitu. Nusantara, ya. Itu. Tapi ya masih begini juga, orang yang memberi nama ibu kota Nusantara, kalau dia masih mengikuti paham luar, jangankan dinamai Nusantara, dinamakan ibu kota Jawa Dwipa pun percuma. Karena di antara pemimpin ini masih ada tekanan dari luar, ya tentang hukum, tentang agama, dan lain sebagainya. Karena pemimpin-pemimpin kita belum berani menunjukkan jati dirinya bahwa kita itu orang Nusantara, gitu loh. Sekarang loh pemimpin pada saat ini, kalau tidak mampu orang yang beragama Islam, kan nggak boleh, kan dihujat. Gitu loh. Kan belum ada orang yang saya tus orang Jawa, saya berkapitayan Jawa, saya mencalonkan diri pemimpin. Kan belum ada yang berani. Supaya dipilih, ya kita ikut-ikutan beragama itu. Akhirnya kan gitu. Akhirnya jati dirinya hilang lagi. Tetap di sini itu yang membuat kisruh ya tentang itu, bukan tentang tatanan. Karena di agama punya hukum sendiri, negara punya hukum sendiri. Nah, negara dengan agama itu selalu bertentangan. Gitu loh. Makanya ini artinya juga politik, Mas ya. Makanya ada pepatah
nggak ada bahasa. Nanti kalau dipimpin Satrio Piningit, nanti dipimpin Ratu Adil. Sampai kapan dan mampukah kira-kira Ratu Adil dan Satrio Piningit itu untuk menjadi pimpinan di Nusantara ini? Oh, belum sampai pimpin aja baru kelihatan, wah ini orang Kapitayan sudah didepak dan negara tidak maksudnya tidak melindungi. Ya coba negara ini melindungi. Sama-sama kita bertuhan. Mau apapun alirannya, yang penting bertuhan dan tidak mengajarkan tentang kekacauan. Ya. Kan mestinya didukung. Tapi kan kita dihujat-hujat, negara juga diam saja. Kita yang berkapribadian Jawa dihina-hina. Sekarang aja agak lumayan. Dulu-dulu kan nek ngelokno wong Jawa saenake angger mangap cangkeme. Sekarang ada HAM ini aja rotok ngerem. Kan gitu. Makanya dulu saya juga sebenarnya miris. Kenapa kita itu di negara-negara kita sendiri, kita yang mempunyai kapitayan sendiri, kita selalu direndah-rendahkan, selalu dihujat-hujat. Yang sedangkan yang punya Nusantara sendiri ini, yang memegang hukum, kok nggak pernah ada pembelaan untuk orang yang berkapitayan Nusantara ini. Nah, sekarang baru mau diangkat lagi dengan ibu kota Nusantara. Sudah ada banyak orang yang kebakaran jenggot. Wah, ini nanti nggak agamis lagi. Berarti kan ini orang-orang politik yang selama ini sudah menikmati agama itu. Takutnya dia kalah dengan kepercayaan Nusantara. Iya.